PT Danantara Asset Management resmi mengakuisisi 4 BUMN manajemen investasi sebagai bagian dari proses konsolidasi. Keempat, perusahaan tersebut akan merger dalam 1 bulan ke depan menjadi perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia. Entitas baru ini akan mengelola dana kelolaan atau aset under management AUM lebih dari Rp17,0 triliun. Langkah tersebut diharapkan memperluas akses investasi bagi investor retail maupun institusi sekaligus, memperkuat daya saing industri manajemen investasi nasional. Danantara menilai konsolidasi ini menjadi fondasi untuk membangun ekosistem investasi yang lebih kuat, efisien, dan kompetitif. Kemudian suku bunga deposit facility dipertahankan di level 4,75% dan suku bunga lending facility dipertahankan di level 6,5%. Pemirsa, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate pada level 5,75% pada Juli 2026. Kemudian suku bunga deposit facility dipertahankan di level 4,75% dan suku bunga lending facility dipertahankan di level 6,5%. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan BI juga memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk portofolio asing dan memperkuat stabilitas rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, serta meningkatkan likuiditas dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Berdasarkan asesmen proyeksi menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Bank Indonesia memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas (PUFA), serta meningkatkan likuiditas dan mengatasi segmentasi likuiditas. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, informasi pertama terkait dengan Presiden Prabowo yang resmi melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono untuk mengemban amanat baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Negara yang dihadiri sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dengan mengucap sumpah jabatan dan menandatangani janji amanat, Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala BGN menggantikan posisi Nanik S. Deang yang resmi mengajukan pengunduran diri akibat alasan kesehatan. Keputusan Presiden Prabowo memilih Sudaryono didasari atas rekam jejaknya yang telah terlibat aktif sejak awal dalam perumusan konsep serta pembahasan teknis eksekusi program makan bergizi gratis. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, kita atau kami mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh 2 wakil kepala dan seluruh jajaran BGN, dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus. Pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik S. Deang yang mengundurkan diri untuk menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertimbangan penunjukan karena sejak awal Sudaryono mengikuti konsep makan bergizi gratis ini dan ikut mendiskusikan konsep teknis makan bergizi gratis. Selain itu, sebagai Wamentan, selama ini Badan Gizi yang kegiatannya adalah memberikan makanan bergizi tak lepas dari tugas Sudaryono di kementerian.
seperti sumber bahan baku pangan selama ini yang disupport dan ditopang oleh Kementan dalam satu sistem. Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan dapat kami informasikan bahwa memang benar Ibu Nani mengajukan permohonan pengunduran diri dalam kapasitas beliau selaku Kepala Badan Gizi Nasional kepada Bapak Presiden oleh karena alasan kesehatan yang saat ini beliau ingin memohon untuk fokus terlebih dahulu mengatasi masalah kesehatan beliau. Nah, secara resmi beliau juga sudah mengirimkan surat pengunduran diri. Pemirsa, pemerintah hingga kini belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII atau kawasan PFII yang kemudian dipilih nantinya tidak akan berada di dalam kawasan ekonomi khusus untuk menghindari tumpang tindih status. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan pemerintah belum menetapkan lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia atau PFII. Adapun sesuai Undang-Undang PFII, kewenangan penetapan lokasi berada di tangan Menteri Keuangan. Meski demikian, keputusan baru akan diambil setelah tim melakukan evaluasi terhadap seluruh usulan yang masuk. Menurut Menteri Keuangan, jika terdapat usulan lokasi PFII yang berada di kawasan ekonomi khusus, nantinya status KEK tersebut dapat diubah untuk menghindari tumpang tindih status antara KEK dan PFII. Selain itu, lokasi PFII juga harus memiliki infrastruktur yang memadai atau mudah dikembangkan serta mampu menarik minat investor asing. Itu kan di undang-undang tuh Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Menteri Keuangan yang menentukan pada akhirnya. Tapi nanti kita lihat yang proposal masuk seperti apa. Sekarang sih belum menentukan yang mana. Apakah kura-kura Bali saya nggak tahu. Itu saya tahu kura-kura ninja. Terus kura-kura ada KEK, KEK nggak masuk katanya. Tapi begini, nanti tergantung proposal yang paling baik seperti apa. Kalau ada KEK kan bisa dibubarin KEK-nya. Kira-kira begitu kan, jadi bukan halangan juga. Tapi pada dasarnya kita akan lihat yang terbaik seperti apa. Yang jelas, di situ harus infrastrukturnya bisa dibangun dengan mudah, atau sudah ada sebagian, dan tempatnya menarik bagi investor asing yang banyak duit untuk datang. Menteri Keuangan Purbaya menargetkan operasional Pusat Finansial Internasional Indonesia dapat realisasi pada tahun ini. Percepatan tersebut didorong oleh tingginya permintaan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel.